Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Rahmatika, semester 3 di 4 Fisioterapi. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang patofisiologi dari gagal jantung atau dekompensatio cordis. Gagal jantung atau dekompensatio cordis atau dalam istilah medis sering disebut dengan heart failure merupakan suatu keadaan yang terjadi ketika jantung gagal memompahkan darah dalam jumlah yang memadai untuk mencukupi kebutuhan metabolisme tubuh. Dan perawatan utama untuk gagal jantung adalah cardiopulmonary resuscitation. Penyakit gagal jantung merupakan gejala kompleks di mana seorang pasien memiliki tanda dan juga gejala khas seperti sesak nafas saat istirahat ataupun aktivitas, kelelahan, dan juga edema pada tungkai. Dan dapat kita ketahui, terdapat berbagai faktor yang bisa berperan menimbulkan gagal jantung. Faktor-faktor ini lalu merangsang timbulnya mekanisme kompensasi yang jika berlebih dapat menimbulkan gejala-gejala gagal jantung. Gagal jantung paling sering mencerminkan adanya kelainan fungsi kontraktilitas ventrikel atau gagal sistolik atau gangguan relaksasi ventrikel atau gagal diastolik. Lalu, penyebab gagal jantung ini dapat kita klasifikasikan ke dalam 6 kategori. Yang pertama yaitu adalah gagal terkait abnormalitas miokardium yang bisa disebabkan oleh hilangnya miocitas, kontraksi tidak terkoordinasi, tenaga kontraksi menurun, misalnya kardiomiopati atau kardiotoksisitas, atau sel-sel disorientasi, misalnya kardiomiopati hipertrofi. Yang kedua, yaitu gagal terkait kerja eksternal yang berlebihan, misalnya hipertensi atau stenosis aorta. Yang ketiga, gagal terkait dengan katup yang abnormal. Keempat, gagal oleh karena ritme kardiak yang abnormal, misalnya takikardi terus-menerus. Yang kelima, gagal oleh karena perikardium abnormal atau efusi perikardial, misalnya tamponade. Dan yang keenam adalah jantung cacat bawaan sejak lahir. Pada saat gagal jantung terjadi, tubuh melakukan proses-proses perubahan yang terjadi mulai dari molekul, seluler, dan struktural sebagai respon cedera dan menyebabkan perubahan pada ukuran, bentuk, dan fungsi yang disebut dengan remodeling ventricle. Terjadinya remodeling ventricle ini merupakan bagian dari mekanisme kompensasi tubuh untuk memelihara tekanan arteri dan juga perfusi organ vital. Dan jika terdapat beban hemodinamik berlebih atau gangguan kontraktilitas miokardium, itu akan terjadi 3 mekanisme. Yang pertama adalah mekanisme Frank-Starling dengan meningkatkan dilasi preload atau meningkatkan cross bridge dalam sarkomer sehingga memperkuat kontraktilitas. Mekanisme yang kedua adalah hipertrofi ventricle dengan peningkatan massa otot dengan atau tanpa dilatasi kamar jantung atau ruang jantung sehingga massa jaringan kontraktil akan meningkat. Selanjutnya, aktivitas neurohormonal, terutama pelepasan norepinefrin, meningkatkan kontraktilitas miokardium, frekuensi denyut jantung, dan resistensi vaskular, aktivasi sistem renin, angiotensin, aldosteron, dan pelepasan atrial neuretic peptide atau ANP. Berikut adalah skema mekanisme patofisiologi gagal jantung dari yang tadi sudah dijelaskan. Ketiga mekanisme adaptif tersebut dapat mempertahankan kemampuan jantung untuk memompa darah pada tingkat yang relatif normal, tetapi hanya untuk sementara. Perubahan patologik lebih lanjut seperti perubahan sitoskeletal, apoptosis, sintesis, dan remodeling matriks ekstraseluler, terutama kolagen, juga dapat timbul dan menyebabkan gangguan fungsional dan juga struktural. Jika mekanisme kompensasi tersebut gagal, maka terjadi disfungsi kardiovaskular yang berakhir dengan gagal jantung. Kebanyakan, gagal jantung merupakan konsekuensi kemunduran progresif fungsi kontraktil miokardium yang sering muncul cedera iskemik, overload tekanan, dan volume atau delayed kardiomiopati. Penyebab spesifik tersering adalah penyakit jantung iskemik dan juga hipertensi. Terkadang, kegagalan terjadi karena ketidakmampuan kamar atau ruang jantung relaksasi, membesar, dan terisi dengan cukup selama diastol untuk mengakomodasi volume darah ventrikel yang adekuat yang dapat muncul pada hipertrofi ventrikel kanan yang masif, fibrosis miokardium, deposisi amiloid, dan perikarditis kontriktif. Dan apapun yang mendasarinya, gagal jantung kongesif dikarakteristikan dengan adanya penurunan curah jantung atau aliran balik darah ke sistem vena atau keduanya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.